waktu Nabi Muhammad lahir itu kan nggak ada tahun itu dikatakan tahun berapa? Kan tahunnya tahun gajah. Belum berani menandai bahwa itu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Makanya kalau orang Jawa asli ya, di dalam spirit karena awalnya dari hening, artinya kita harus benar-benar wening. Hening artinya dengan metode atau dengan cara mendiamkan diri. Maka di situ baru mencapai yang namanya henung. Jadi tahu dari tujuan itu. Tujuan apa? Kita itu suwung, kita itu ho, kita itu hong. Kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada itu jasad ini loh. Sebenarnya yang dimaksud kita itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman hidup. Makanya dengan adanya hidup inilah kita itu kadang hong itu terkecoh, ho itu terkecoh, atau suwung itu terkecoh. Makanya kalau mau atau pengen mencapai nur cahyo dan cahyo kita yang sejati, maka malah kita tuh mencari jalan atau menuju jalan yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah ingsun, yaitu Tuhan, yaitu Gusti. Itu karena sudah mencapai ke situ. Makanya kita tuh kebanyakan orang yang spiritnya benar. Kalau punya ilmu untuk mengobati, yang nggak membicarakan tentang pengobatan. Kalau mempunyai ilmu bisa membelah langit, membelah bumi, tidak pernah membicarakan itu malah. Karena kita itu nggak ada. Nah adanya kalau ada yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa, artinya bisa itu karena ada yang butuh. Kalau memang kamu itu benar-benar bisa, nggak ada yang butuh pun kamu itu bisa. Gitu loh. Orang membicarakan tentang ilmu. Ada uang goib di sana saya tarik. Dengan sarana ini. Kalau bisa kenapa kok harus ada orang yang datang dulu? Nah, mbok mendingan diem, ditorak, tarik. Kalau ada orang datang cukup tinggal kasih. Kan enak. Untuk sendiri. Nah, begitu cara logikanya. Nah, kenapa harus ada orang yang datang? Orang yang datang pun harus memakai sarana ini, sarana itu, harus datang ke sana. Ayo tak ajak ke sana, kamu akan mendapatkan ini. Kenapa begitu? Tentang kebatinan, tentang ilmu, dan yang lain sebagainya. Saya ajar seperti ini, kamu pasti bisa. Kalau memang dia itu sudah bisa, nggak usah begitu. Sudah kamu nggak usah melakukan apa-apa. Tak tepuk, kamu pasti bisa. Lah kan enak. Jadi artinya yang mengajar, yang diajar, artinya sama-sama masih mencari. Gitu loh. Jadi begitu rumitnya lah cara berspirit yang benar atau mencapai nur sejati dan sejatinya nur itu. Karena tanpa kita sendiri, kesadaran kita yang tinggi, nggak mungkin mencapai itu. Ya, seringkali saya sampaikan, berhati-hatilah dalam mencari guru. Karena ada orang yang benar-benar guru, ada orang yang kepengen jadi guru, dan juga ada orang yang pura-pura menjadi guru. Maka metode spirit itulah membimbing kita dari kegelapan hati, dari peteng dedet lelimengan, dan itu pun butuh pencerahan yang berulang-ulang supaya kita itu mencapai ke sana dan menemukan kesejatian diri dan diri sejati kita, dan kita bisa di dalam spirit itulah menemukan guru sejati kita yang sebenarnya. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya ini ada kaitannya dengan waktu tadi Pak, yang sudah disampaikan Mas Faisal di awal pertemuan tadi, bahwa kan tahun itu kan ada 4 Pak ya, kalau nggak salah itu ada tahun Cina itu, tahun Masehi, tahun Hijriah,
tahun Jawa. Iya. Nah kalau nggak salah kalau tahun Cina itu kan sudah 2575. Iya. Terus kalau yang Masehi 2024, Iya. yang Hijriah itu 1446 dan Jawa itu kalau nggak salah 1957. Nah, Iya. asal mula terjadinya tahun, gitu kan? Iya. Kan ada 4. Terus patokannya tahun itu apa Pak? Awal dimulainya tahun itu Pak Darno. Kenapa kok ada 4 tahun? Dan yang lebih tua justru malah tahun Cina Pak Darno. Monggo Pak Darno bisa dijabarkan Pak. Ini Mas In, ya, setiap negara itu mempunyai ketetapan masing-masing. Iya. Dan setiap negara itu, setiap pemerintah yang memegang kuasa di negara itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan raja-raja terdahulu yang diberitakan raja dahulu adalah raja otoriter. Raja yang hanya mementingkan dirinya sendiri, raja yang tidak pernah memikirkan rakyatnya. Itu semua kan bohong. Itu kan bahasa-bahasa penjajah. Yang seolah-olah raja-raja dulu itu nggak bisa jadi panutan. Raja-raja yang dulu itu adalah yang dikedepankan adalah menumpuk istri banyak dan menumpuk harta yang banyak, kan begitu. Padahal negara bisa seperti ini baik dari tahun 0 katakan sampai tahun 2024. Setiap raja itu bertanggung jawab dengan amanah yang diembannya masing-masing. Nah dari situlah untuk supaya rakyatnya itu punya pedoman. Dan itu pun bukan keputusan dari raja. Kesepakatan bersama dari rakyat itulah untuk menentukan bahwa oh kalau begitu. Dan saya tidak yakin kok waktu ditentukan itu tahun 1 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah ditentukan tahun itu berarti tahun itu sudah ratusan. Sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Maka ada yang mengkirakan bahwa sebelum Masehi itu sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu mungkin benar adanya. Karena sebelum tahun ditentukan, ini dunia ini sudah berjalan lama kok. Lah makanya raja-raja itu supaya rakyatnya tidak bingung untuk menentukan tahun, tanggal, bulan, dan hari. Makanya dari raja ini kesepakatan rakyat bersama membuatlah pedoman. Ya karena kalau dibilang ini tahun 1 kemarin sudah dunia ini sudah ada, maka bahkan di Jawa sendiri kan dimulai 400, nggak ada tahun 0, nggak ada, 450-an Jawa. Meneruskan. Ya bukan meneruskan Pak, begini, artinya kan kalau kita menentukan sekarang ini tahun 1, lah yang kemarin itu tahun berapa? 0. Kalau 0 kan berarti baru tahun 0 itu di adanya alam. Nah ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada kok. Oh sudah sebelumnya. Sebelumnya sudah ada, makanya ini sebenarnya hanya untuk pedoman. Lah kalau ditanyakan kenapa dari 4 tahun ini kok masing-masing kok nggak sama? Iya. Yaitu ketetapan pemerintah itu masing-masing. Jadi nggak bisa. Kenapa kok tahun itu nggak sama? Gitu. Nah pertanyaannya gini. Ya kita yang paling gampang itu adalah belajar atau kita itu menganalisa dari tahun Hijriah. Hijriah itu kan waktu Nabi Muhammad lahir, itu kan nggak ada tahun itu dikatakan tahun berapa? Kan tahunnya tahun gajah. Belum berani menandai bahwa itu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Gitu. Setelah perjalanan Nabi Muhammad sampai wafat dikatakan 63 tahun dia hidup, lalu meninggal di usia 63. Pertanyaannya waktu meninggal itu tahun berapa? Kalau lahirnya tahun gajah, meninggalnya umur 63, berarti kan itu tahun 63. Iya. Nah sampai sekarang pertanyaannya apakah benar waktu Nabi itu meninggal tahun 63? Kira-kira siapa yang berani menjelaskan sampai sekarang?
Iya, iya, Pak. Berarti kan setelah perkembangan dari penemuan orang per orang, juga penemuan dari akalnya sendiri, maka setelah beberapa tahun yang lalu baru ada ketetapan bahwa sekarang sudah tahun sekian, kan gitu. Masalahnya kalau itu ditentukan tahun 1, sebelum tahun 1 ditentukan itu sudah ada tahun-tahun yang lalu, atau masa dunia ini sudah berjalan. Kalau dihitung tahun 12 bulan ya. Kalau dihitung 365 hari. Waktu tahun ditentukan, dunia ini umurnya sudah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu kok. Jutaan hari yang lalu kok. Makanya kalau Jawa menetapkan sekarang tahun sekian, Masehi menetapkan sekarang tahun sekian. Lalu apa yang satu lagi? Masih Hijriah. Ya, tahun sekian. Terus Cina ya. tahun sekian. Itu ketentuan dari negara itu masing-masing. Nah, karena kita itu orang Jawa, ya kita pakai aja hitungan atau tahun Jawa. dari Jawa itu. Tapi kan sekarang tidak. Kita sudah punya penanggalan, punya tahun, mempunyai hitungan bulan. Tapi kebanyakan orang itu juga banyak yang ngikuti hitungan tahun dari luar, dari Arab, dari Cina, dari Masehi itu Inggris atau Amerika. Kan itu lah. Dari situ sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya kita itu terjajah. Secara fisik tidak, tapi mental kita dijajah. Nggak terasa, Pak ya? Karena di mana ada kalender itu yang nampak besar itu hitungan Masehi. Lah, masalah yang saya tanyakan, Masehi itu lu tanggalan dari mana? Betul. Gitu loh. Makanya orang Jawa sendiri kalau diajak ngomong tentang hari ini Minggu Legi, ya, besok Senin Pahing, nggak mau. Tapi kalau ngomong sekarang Minggu ya Minggu, besok Senin, tanggal berapa? Yang ditanyakan itu. Nggak pernah ngitung Pahing, Legi, Pon, Wage, atau Kliwon. Yang diingat-ingat itu Ramadan, Pak. Lah memang itu yang sering diajarkan di sini kok. Ada harapan. Iya, ada harapan, betul, Pak. Kan itu yang diajarkan di sini, dipaksa-paksa kamu harus percaya itu. Begitu. Dan tentang hitunganmu, Allah itu hitungan kuno. Nah, kalau dikatakan kuno, coba toh selisihnya Jawa dengan hitungan Hijriah itu. Selisih berapa tahun? Berarti kan mau tidak mau itu sudah pandai orang sini. Orang sini sudah menemukan penanggalan, orang sana baru nyusul. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan orang sana itu malah niru orang sini. Ngeblak. Gitu loh. Bahkan sampai bahasa bulan saja banyak yang pakai bahasa sini, tapi perjalanannya mengikuti perjalanan orang sana. Contohnya, kalau di sana ada Ramadan. Betul. Ramadan tidak menerangkan tentang puasa. Ya. Cuma kebanyakan di bulan Ramadan orang-orang Arab itu melakukan Puasa. bukan puasa, Apa? Mas. Siam. Oh, siam. Atau so'em. Iya. Ya. Nah, di sini belum ada kata-kata Ramadan. Di sini sudah mempunyai penanggalan bahwa itu di bulan Upawoso atau puasa. Dan orang sini sebelum ada agama. Di saat bulan puasa, orang sini itu sudah melakukan tidak makan dan tidak minum. Sebelum ada ajaran agama itu. Iya. Tapi setelah ada agama masuk, itulah seolah-olah kita itu menganut ajaran dari sana. Kalau bulan Ramadan, kita melakukan puasa bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah bulan Ramadan itu memang bulan ketentuan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum? Apakah itu ya dari angan-angan otak kita sendiri yang menentukan bahwa Ramadan adalah bulan untuk tidak makan dan tidak minum? Makanya mari kita tuh sadar, gitu loh. Bulan Rejab seperti ini, banyak orang yang mengatakan bahwa keutamaan bulan Rejab kalau mau berpuasa yang begini yang begitu. Berani jamin orang yang ngomong begitu. Kalau orang-orang itu melakukan puasa di bulan ini dan tanggal sekiannya ditentukan, berani menjamin dan mendapatkan iming-iming yang dijanjikan itu kira-kira. Dan pertanyaannya, apakah ini bulan Rejab
Ini kan kesepakatan kita bersama menentukan, menandai bahwa ini bulan Rejab. Kan itu. Iya. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menentukan bahwa ini bulan Rejab. Ya manusia-manusia inilah yang di dunia inilah yang menandai bahwa ini masuk bulan Rejab. Itu pun sesuai dengan hitungan 1 sampai 30. 1 sampai 30 itu artinya hari. Gitu loh. Seandainya nggak ada hari 1 sampai 30 dihitung 30 hari, mungkin bulan ini nggak akan berubah kok. Iya, Pak. Jadi sebenarnya di dalam tahun, di dalam hari, di dalam bulan, sampai kita melakukan ini, melakukan itu sebenarnya adalah penemuan cara berpikir kita dan otak kita yang membenarkan bahwa itu yang dikatakan bulan suci, bulan haram, bulan larangan, dan lain sebagainya. Itu otak kamu sendiri yang menentukan. Makanya sekarang hapuslah kengeresan otak kamu. Betul, Pak. Supaya kamu tidak terobsesi, kalau bulan ini nggak begitu. Kalau mau puasa silakan di hari apa saja boleh, di bulan apa saja boleh. Ngapain kamu tentukan harus bulan itu? Ya. Kalau itu bulan baik, masih banyak orang sakit, masih banyak orang mati. Kalau itu bulan haram, bulan yang dilarang, nyatanya banyak orang mendapatkan rezeki. Nah, mana kebaikan, kesucian bulan itu dan keburukan bulan itu? Berarti kan kamu sendiri yang menentukan sehingga otakmu menjadi ngeres. Yang kamu lakukan, kamu tulis-tulis sendiri, kamu tentukan sendiri, dan nanti akan kamu menikmati setelah mati. Inilah wong koclok.